Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat juga mengikuti pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPA di SMP Negeri 20 Surakarta. Oke anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Ini kelanjutan dari materi kemarin ya. Kita masih di bab klasifikasi materi dan perubahannya pada bagian yang kedua. Nah, pada bagian yang kedua ini kita akan belajar tentang perubahan zat. Namun sebelum kita belajar tentang perubahan zat, terlebih dahulu kita akan belajar tentang sifat-sifat zat terlebih dahulu. Oke. Nah, sifat zat itu dibagi menjadi dua ya, Nak ya. Nah, sifat fisika dan sifat kimia. Nah, sebelum kita bahas dua-duanya, apa sih zat itu? Nah, zat adalah segala sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruangan. Jadi ada massanya, kemudian dia menempati ruangan, maka disebut dengan zat. Nah, pembagiannya sifat zat ada dua, sifat fisika dan sifat kimia. Jadi zat itu pasti memiliki sifat. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama sifat fisika. Sifat fisika suatu zat itu adalah sifat yang dapat diamati dan tidak menyebabkan timbulnya zat jenis baru. Jadi sifatnya ini dapat diamati, dapat dilihat dengan mata kita. Oke. Apa macam-macamnya sifat fisika itu? Nah, kita lihat ya. Yang pertama adalah wujud zat. Jadi ada wujudnya zat itu. Kita bisa melihat wujudnya itu benda berupa padat, apa cair atau gas ya. Kemudian yang kedua warna. Suatu zat memiliki warna, berarti itu sifat fisikanya warna, berupa warnanya itu tadi ya. Kemudian kelarutan, zat itu akan bisa terlarut atau tidak, nah itu sifat fisika. Kemudian daya hantar listrik termasuk sifat fisika juga, seperti kita pelajari kemarin. Ada logam dan non-logam. Logam bisa mengantarkan listrik, sedangkan non-logam tidak bisa. Kemudian ada kemagnetan. Kemagnetan ini apakah dia bisa terpengaruh dengan adanya magnet atau tidak. Kemudian titik didih. Suatu zat itu akan memiliki titik di mana zat tersebut bisa mendidih. Misalnya kalian misalnya air ya, air itu memiliki titik didih 100 derajat Celcius. Nah, berarti sifat fisika yang berupa titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. Kemudian titik leleh, ini untuk logam, misalnya besi, pada suhu tertentu akan bisa meleleh dan bisa dibentuk. Terakhir adalah massa jenis dari suatu zat. Jadi zat itu akan memiliki massa jenis yang berbeda-beda. Oke, kita lanjutkan. Sekarang sifat kimia. Nah, sifat kimia ini adalah ciri-ciri suatu zat yang berhubungan dengan terbentuknya zat jenis baru. Jadi, dengan adanya sifat kimianya ini berhubungan dengan zat jenis baru yang dihasilkan karena sifatnya. Oke, macam sifat kimia, bisa kalian lihat. Yang pertama misalnya mudah terbakar, misalnya kertas. Kertas itu sifat kimianya dia mudah terbakar. Atau misalnya bensin itu sifat kimianya dia mudah terbakar. Nah, ini disebut dengan sifat kimia. Mudah busuk, misalnya suatu makanan, bahan makanan, ada yang mudah busuk, ada yang tidak, berarti itu sifat kimia. Kemudian berkarat pada logam, mudah meledak ya, misalnya bahan untuk membuat petasan. Nah, itu memiliki sifat kimia, bahan-bahan yang memiliki sifat kimia mudah meledak, maka digunakan sebagai bahan petasan. Kemudian ada juga sifat kimia yang berupa racun. Jadi zat tersebut apabila diberikan akan bersifat meracuni. Nah, ini juga termasuk sifat kimia. Oke, nah ini perubahan zat. Nah, kalian lihat ya di gambar ini. Ini misalnya kertas yang dibakar, kemudian pertamanya berbentuk kertas akan menjadi abu. Nah, kemudian batu
Ini apabila dipukul, dilembutkan bisa menjadi pasir. Nah, ini petasan, ada lilin, kemudian es. Nah, es yang lama-kelamaan bila suhunya naik bisa mencair. Nah, ini perubahan zat. Nah, macam-macam perubahan zat ini ada dua. Nah, yang pertama perubahan fisika, yang kedua adalah perubahan kimia. Kita bahas satu persatu ya. Oke, perubahan fisika ini adalah perubahan pada zat yang tidak menghasilkan zat jenis baru. Jadi sifat-sifat zatnya masih. Nah, oke, kita lihat ciri-cirinya. Ciri-ciri dari perubahan fisika adalah yang pertama, tidak terbentuk zat jenis baru. Jadi zatnya itu jenisnya sama, benda padat, zat padat. Karena ada perubahan fisika tetap menjadi padat. Itu namanya perubahan fisika. Yang kedua, zat yang berubah dapat kembali ke bentuk semula atau reversible, bisa kembali ke bentuknya semula. Kemudian yang ketiga, hanya diikuti perubahan sifat fisikanya saja. Jadi sifat-sifat fisika tadi ya yang sudah Bu Maya jelaskan di awal. Sekarang kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini bisa kalian lihat perubahan fisika karena perubahan wujud. Nah, perubahan wujudnya contohnya apa? Membeku. Membeku itu dari zat cair kemudian menjadi padat. Contohnya adalah es batu. Nah, itu kan berasal dari air, kemudian masukkan freezer, suhunya diturunkan, akhirnya membentuk es yang namanya membeku. Ada melebur, menguap. Jadi perubahan fisikanya ini terjadi karena ada perubahan wujud. Dari cair menjadi padat, dari padat menjadi cair dan seterusnya, dari cair menjadi gas. Nah, ini perubahan wujud. Yang berikutnya perubahan fisika karena adanya perubahan bentuk. Contohnya apa ya? Nah, ini kayu diubah menjadi meja. Ini termasuk perubahan fisika. Yang berubah apanya? Bentuknya, tapi sifat zatnya tetap kayu ya. Berikutnya perubahan fisika karena perubahan ukuran. Jadi ukurannya yang berubah. Contohnya tadi batu yang dipukul ya, dipukul-pukul, dihancurkan menjadi kerikil. Nah, ini ukurannya yang semula besar berupa batu menjadi kecil-kecil yang berupa kerikil. Beras digiling menjadi tepung. Ini perubahan ukuran. Oke, berikutnya perubahan fisika karena aliran energi. Jadi contohnya lampu menjadi cahaya ketika mendapatkan aliran arus listrik. Jadi ada aliran energi di situ. Energi listrik menyebabkan lampunya bisa menyala menjadi cahaya. Ini perubahan fisika. Berikutnya perubahan fisika karena pelarutan. Ya, contohnya pembuatan sirup. Nah, sirup itu kan semula air putih ditambah dengan sirup berwarna merah, dilarutkan ya, akhirnya akan terjadi larutan sirup. Nah, warnanya menjadi merah, maka terjadi perubahan fisika. Oke, tadi perubahan fisika, sekarang kita belajar tentang perubahan kimia. Perubahan kimia adalah perubahan pada suatu zat yang menghasilkan zat baru dan zat tersebut bersifat irreversibel, tidak dapat kembali ke bentuk semula. Ciri-cirinya apa? Pertama, menghasilkan zat jenis baru. Yang kedua, bersifat irreversibel. Jangan kebalik sama yang tadi ya. Kalau tadi reversible, reversible itu bisa kembali, tapi kalau irreversible tidak bisa kembali. Kemudian diikuti perubahan sifat kimia melalui reaksi kimia. Sifatnya berubah. Nah, sekarang dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat perubahan kimia karena pembakaran. Contohnya, Maya jelaskan di awal tadi, kertas dibakar, maka akan berubah kan ya. Jadi sifat kimianya akan berubah. Kemudian sifat kimia karena perubahan karena pengaratan.
pengaratan. Contohnya besi. Besi itu akan berubah warna menjadi coklat karena ada proses pengaratan. Proses pengaratan ini termasuk perubahan kimia. Karena apa? Karena berubah zat kimianya. Perubahan kimia karena pembusukan. Nah, pembusukan. Misalnya pada buah mangga, lama-kelamaan akan mengalami pembusukan, matang dan akhirnya membusuk. Nah, itu karena karena ada perubahan kimia. Kemudian karena fermentasi, contohnya adalah misalnya tempe, tape itu kan terbuat dari singkong yang difermentasi. Kemudian perubahan kimia karena pemasakan, karena ada proses memasak di situ. Oke, ini anak-anak ya, perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir adalah fotosintesis. Contohnya fotosintesis, ingat ya, jadi CO2, karbon dioksida plus H2O akan menghasilkan energi. Nah, ini perubahan kimia. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang reaksi kimia. Nah, reaksi kimia adalah suatu reaksi yang menghasilkan zat baru. Ciri-ciri reaksi kimia apa? Yang pertama, terbentuknya endapan. Nah, terbentuknya endapan ini contohnya pada larutan timbal 2 nitrat direaksikan dengan larutan kalium iodida. Ini timbal 2 nitrat, ini kalium iodida, menghasilkan padatan timbal 2 iodida plus larutan kalium nitrat. Nah, kalium nitrat. Nah, ini menghasilkan endapan. Yang kedua, terbentuknya gas. Nah, contohnya pada proses pembuatan kue, kalian pernah membuat kue? Nah, ketika kita membuat kue itu pada adonan itu supaya mengembang kita beri soda kue. Nah, soda kue ini akan menyebabkan terbentuknya gas yang menyebabkan akan kue menjadi mengembang, jadi agak membesar. Nah, ini termasuk perubahan kimia. Jadi ada reaksi kimia di situ. Berikutnya perubahan warna. Nah, perubahan warna pada besi itu kalau berkarat menjadi coklat. Ini ciri-ciri dari adanya reaksi kimia di situ. Tembaga yang berwarna kuning berubah menjadi hijau ketika berkarat. Nah, ini juga termasuk perubahan warna yang disebabkan adanya reaksi kimia. Berikutnya perubahan suhu. Nah, contohnya kalian pernah melihat kapur ya. Kadang kalau orang yang membuat bangunan, nah itu ada kapurnya dicampur dengan air. Nah, itu akan kayak terjadi semacam mendidih ya anak-anak ya. Jadi mendidih itu karena ada perubahan suhunya di situ. Kemudian reaksi yang memerlukan panas terjadi pada reaksi fotosintesis sebagai reaksi endoterm, maka membutuhkan yang namanya cahaya matahari. Nah, matahari memerlukan panas, makanya memerlukan matahari. Nah, karena pada reaksi ini terjadi penurunan suhu. Nah, juga di dalamnya terjadi penurunan suhu. Oke. Kemudian terbentuknya zat baru. Contohnya adalah reaksi fotosintesis. Reaksi fotosintesis ya. Nah, ini terjadi terbentuknya zat baru yang berupa tadi karbohidrat. Kemudian terbentuknya karat besi. Nah, ini juga zat baru. Oke, anak-anak, materi kita sudah selesai sampai di sini. Yang terakhir, Maya kasih tugas. Tugasnya kalian kerjakan uji kompetensi buku paket halaman 129. Kalian kerjakan cukup nomor 1 dan 10. Jadi nomor 2 nomor saja. Tidak usah semuanya. Ya, kerjakan nomor 1 dan 2 dan 10 saja. Dikerjakan di buku tugas. Nanti dikumpulkan pada saat pengumpulan tugas ya. Oke, anak-anak.
materi kita pada hari ini cukup sekian. Pesan Bu Maya, kalian harus tetap stay at home, kalian jaga kesehatan, kalian tetap mentaati protokol kesehatan, cuci tangan, sering-sering mencuci tangan, kemudian tetap semangat belajar, tetap bahagia, dan yang terakhir, jangan lupa untuk selalu berdoa agar senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.